Atau mungkin bisa dijelaskan soal sistem voting itu Kak Brian, rinci lagi, Oke. karena ini kan terkait dengan teknis sih sebenarnya. Silakan Kak. Oke. Jadi kalau di Web3 kita pasti pernah dengar nih istilahnya namanya DAO, Decentralized Autonomous Organization. Kita di Netra sebenarnya kita adalah organization yang sangat fokus di produk. Kita ingin produk Web3 kita matang dulu, baru kita rilis token gitu. Web3 kan biasa ada tokennya gitu ya. Tapi token yang kita rilis ini adalah token yang untuk governance token gitu. Jadi governance token ini adalah seperti voting power dari suatu member gitu. Jadi makin banyak di awal mereka membeli FME-nya gitu, mereka mendapatkan sejumlah token ini sebagai voting power gitu, yang nantinya akan menjadi Netra token. Dan karena kita ingin semuanya decentralized, para pemilik-pemilik token ini dapat memvoting jika misalkan ada masalah di lagunya gitu. Karena di saat platform public pasti ribuan lagu yang masuk, itu kita tidak mungkin tuh bisa dari tim Netra sendiri yang lihat oh ini salah satu, salah dua gitu, atau ternyata ini melanggar, atau cuma upload lagu orang lain, atau lagunya kosong gitu ternyata. Jadi dengan DAO ini para komunitas ini bisa berkontribusi dan juga di reward gitu. Semoga menjawab. Oke, thank you Kak Brian. Aku mau beralih ya Kak ya, sedikit ya ke teman-teman yang dari tadi udah raise hand ya. Ingin persilahkan Kak Karjasa Ramadhani, silakan Mas kalau mau menyampaikan pertanyaan langsung boleh di-unmute. Saya ingin bertanya, oh ya sebelumnya juga mohon maaf ini agak berlawanan sama temanya, tapi ini masih ke NFT kok. Kak Brian, aku tuh udah ngemulai coba-coba upload karya aku di NFT, terus pertama tuh di platform OpenSea, dan kebetulan aku ngupload karya aku tuh karya gambar Kak. Oke. Jadi gambar aku diupload di foto biasa pakai HP, terus di scan dan lain segala macem. Terus aku upload aja gitu. Dan kalau nggak salah sih baru beberapa foto yang saya upload di platform tersebut. Terus dari situ tuh aku tuh masih bingungnya tuh gimana cara orang itu bisa beli karya kita itu dari platform itu gitu, dan gimana caranya orang itu atau saya sendiri itu tahu kalau karya saya itu bisa dibeli sama orang lain gitu. Soalnya saya udah benar-benar udah memulai dari ngeliat tutorial YouTube atau segala macam gitu. Gitu sih Kak Ibrahim. Aku masih kurang mengerti dan benar-benar awam tentang dunia kayak NFT, blockchain, Web3, terus yang Kak Brian jelasin juga aku masih kurang masuk ke kepala aku gitu. Jadi masih benar-benar awam gitu saya gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih Kak. Pertama kali tahu dari Gozali ya NFT ini. Jangan-jangan nih. Iya. Gozali sangat berjasa nih bagi Indo nih. Ya jadi NFT bagi sekarang itu very accessible ya, bisa di-upload. Kalian bisa bikin NFT, gambar ataupun musik gitu di mana aja melalui platform seperti OpenSea atau platform marketplace lainnya gitu. Tapi emang challenge yang terbesar di dunia NFT saat ini adalah efek dari spekulatif pasar gitu. Karena suatu karya seni, misalkan yang dipasang secara publik gitu, ini value-nya kadang-kadang itu sih pas awal-awal itu mungkin suatu project itu ada digoreng dikit gitu. Yang misalkan kalau nggak organik beneran ya. Cuma untuk menghindari hal spekulatif seperti ini, hal terpenting dari suatu NFT menurut saya adalah utility. Jadi utility apa tuh yang bisa diberi dari NFT ini gitu. Misalkan utility adalah contoh kayak additional perk. Itu utility yang cukup public dan cukup well known di NFT saat ini adalah unlockable content gitu. Jadi misalkan kalau beli NFT-nya
uh, Mas Karjasa, terus bisa mendapatkan something in return gitu, misalkan dapat eksklusif apa gitu, berbentuk barang atau berbentuk tiket atau berbentuk apapun gitu. Nah ini kayak karena basicnya sendiri NFT ini merupakan suatu sarana untuk community gitu, untuk community barang gitu. Jadi di saat kita menaruh utilitas nyata, value NFT ini akan sendirinya akan di price oleh market gitu. Dan contohnya misalkan di Netra, kita sebenarnya dasarnya adalah NFT utility-nya udah oke, dapat royalty gitu. Tapi di balik itu kadang-kadang ada artis juga yang successful di projectnya Netra ini, contohnya kayak God Bless kemarin, oke dapat royalty lagu gitu, tapi dia pengen memberi lebih gitu. God Bless pas itu memberi baju, jadi tiap kali yang membeli NFT-nya itu juga dapat bonus tuh, baju yang di print exclusively dengan artworknya mereka yang beda-beda gitu. Jadi kayak ada contoh lagi Dewa Bujana gitu, bagi yang pembeli Dewa Bujana yang legend itu, mereka bisa meet and greet nih bareng Dewa Bujana. Atau Erwin Gutawa kemarin juga yang dapat legendnya atau membeli legendnya bisa mendapat handwritten partiture dari Erwin Gutawa gitu. Jadi untuk suatu NFT project menjadi successful menurut saya adalah utility yang jelas di awal gitu. Jadi misalkan kalau orang ini beli ini, dia dapat apa gitu. Mungkin dapat masuk ke community atau mendapatkan barang tertentu gitu. Additional value intinya. Semoga menjawab. Pak Brian, ini di kolom komentar saya kira ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya beririsan. Saya akan coba summarize gitu ya, Kak Brian. Misalnya dari One Bull Validator, dia bertanya soal apa dengan memiliki NFT musik tertentu di Netra, maka otomatis kita punya ownership dari karya lagu tersebut. Dan bolehkah kita gunakan karya lagunya secara komersial? Ini kayaknya beririsan dengan pertanyaannya Nico, yang dia menanyakan kalau kita pakai untuk di medsos gitu ya, apakah ada konsekuensi, apakah itu dibolehkan? Jadi yang satu bertanya untuk komersial, yang satu bertanya untuk medsos. Gimana ini Kak Brian soal hak guna gitu ya? Silakan. Oke, jadi kepemilikan yang di-offer dari NFT Netra atau kita sebutnya FME, ini adalah kepemilikan dari master royalty. Jadi master royalty dari lagu. Yang jadi tadi kita ke slide master royalty. Master royalty adalah suatu rekaman, ini rekaman royalty yang didapat dari master rekaman yang dipublish ke streaming platform. Jadi seperti Spotify, Apple Music, dan lain-lain itu. Jadi kalian akan mendapatkan royalty dari platform-platform ini. Namun untuk commercial use saat ini kita belum membuka itu. Jadi kayak misalkan kalau kalian membeli lagu ini dan mau menggunakannya secara komersial, nah itu saat ini belum diperbolehkan gitu. Tapi apabila itu adalah kegunaannya non komersial, it's okay gitu. Dan misalkan kalau let's say gini, kalian suka main TikTok gitu, atau record joget-joget di TikTok gitu, terus pakai lagunya yang FME yang kalian punya gitu. Nah itu justru royalty itu akan mendapatkan royalty pool yang akhirnya dapat balik ke kalian juga, diuntungkan juga gitu. Nah untuk mengatasi tadi, karena cukup banyak pertanyaan seperti itu, memang ke depannya kita planning untuk membuka satu lagi. Kita juga ingin memberikan publishing juga gitu. Jadi mungkin di kedepannya lagu-lagu yang ada gitu, yang di Netra, yang di mark khusus gitu, itu dapat ada pilihannya yang bisa untuk commercial use gitu. Tapi untuk saat ini kita emang masih mendistribusikan di master royalty. Semoga menjawab. Jelas ya, peruntukan untuk komersial dan peruntukan untuk medsos, pro dan cons itu kayak gimana gitu ya. Memang yang disarankan ya medsos, kalau yang komersial belum. Pertanyaan selanjutnya Kak Brian, ini di kolom komentar, kebetulan ini beririsan juga, kurang lebih itu soal faktor risiko
Ya, jadi ada pertanyaan dari Nofrisal Reza yang apakah betul ini adalah sebuah ekosistem yang aman untuk kreasi para musisi? Dan Niko juga nambahkan di chat, apakah pernah ada problem hackers yang dialami oleh Netra dan bagaimana uh, pengalaman soal menyiasati risiko-risiko yang mungkin muncul di dunia Web3 yang dialami Netra selama ini? Silakan Kak Brian, ini menarik. Kalau misalkan soal keamanan dan ekosistem dari Web3 ini bagi musik yang di Netra ini gimana? Sebenarnya ini karena teknologi kita di blockchain, kalau misalkan ngomong soal hacker dan yang lain, itu sangat aman ya, karena kita kalau di blockchain ada namanya smart contract, dan smart contract ini sebelum kita deploy selalu kami audit dengan firm yang cukup reputable. Jadi udah pasti diperbolehkan, maksudnya nggak mungkin ada masalah dan ada loophole di situ. Dan karena ini teknologi blockchain juga, komputer yang seluruh dunia bekerja ini, kalau misalkan let's say ada orang memasukkan data yang satu ini gitu, komputer lainnya tuh akan memvalidasi gitu, dan jutaan komputer ini nggak mungkin terlewat terhadap satu hal yang di jaringan tersebut salah gitu. Jadi unhackable. Tapi mungkin kalau pertanyaannya soal legality bagaimana dan lain-lain, jadi Netra kita membagikan royalty dalam bentuk USDC. Ini adalah stable coin yang direct harganya 1:1 dengan US dollar. Karena kita ingin hasil yang kita dapatkan dari streaming platform ini 1:1 terhadap apa yang kita bagikan kepada owner dari FMA. Dan ini token ini sudah diawasi Bapepti dan dianggap aman juga gitu. Jadi bagi musisi yang ingin berkarya nantinya saat platform kita public, bisa dijamin ini sangat aman dan justru bagus untuk menambah relasi dengan fans gitu. Tidak-tidaknya kita punya agak tenang sedikit, gambaran yang agak tenang sedikit soal dunia Web3 yang kita tahu terus bertumbuh. Banyak yang masih bingung gitu, tapi dengan penjelasan tadi kita tahu bahwa aspek-aspek security, aspek-aspek yang sifatnya keamanan data, informasi itu terjamin dengan adanya ekosistem ini. Terima kasih Kak Brian. Saya ingin persilahkan yang bertanya langsung. Tadi raise hand ada Kak Adi. Kak Adi kalau ingin open mic. Terima kasih Mbak. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Brian. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Oh iya. Pertanyaan saya mungkin ini terkait dengan karakteristik dari NFT itu sendiri gitu ya, bahwa ada kekhasan dan keunikan gitu ya di NFT. Nah, saya penasaran sebenarnya kenapa Mas Brian memilih FMA-nya Dewa Bujana nih untuk jadi hadiah untuk malam ini. Itu pertama, apakah karena beli Dewa Bujana ini memang cukup aktif di dunia seni gitu ya, bukan hanya di musik. Bahkan saya beberapa kali melihat pameran beliau terkait dengan pameran seni rupa gitu ya, dalam hal ini memamerkan gitarnya yang divariasikan atau kolaborasi dengan banyak seniman gitu ya. Atau mungkin Mas Brian punya alasan personal sendiri ya, kenapa yang dijadikan FMA malam ini tuh beli Dewa Bujana gitu ya, karena saya lihat kan ada beberapa artis tadi ya, dan saya jadi penasaran kenapa ini yang dijadikan FMA. Itu aja Mas Brian, terima kasih. Ya, jadi this FMA ini very special banget bagi Netra. Dan karena ini merupakan rilisan pertama kali di Netra dan tepat di Hari Musik Nasional tahun lalu gitu. Dan karena kita merupakan platform royalty sharing music Web3 pertama di Asia, Pak Dewa Bujana ini menjadi sosok juga yang dapat rekor juga. Jadi rekor jadi artis pertama di Asia yang membagikan royaltinya secara Web3 dan secara purely decentralized gitu. Dan juga satu lagi yang special about Pak Dewa Bujana pas itu, beliau yang artis pertama yang mempercayakan kita pas itu. Iya, pas itu emang bercandanya dibilang rela jadi tumbal duluan gitu. Untung tapi bagus hasilnya gitu. Siap. Ya, further aside from that,
FME ini juga sangat spesial karena FME ini menang AMI Awards di Oke. tahun 2022. Ya, jadi selain menjadi FME pertama di Asia, menang juga AMI Awards tahun lalu, The Best Instrumental Composition, dan juga uniknya pemegangnya juga paling banyak nih, ada ratusan dan ada ribuan dari FME ini gitu yang ada gitu. Jadi pas saat AMI tersebut diumumkan, sebenarnya tuh pemenangnya ada 1.000 tuh gitu. Holdersnya juga gitu. Tapi ya untuk menjawab itu, hari ini saya membagikan sebagai hadiah karena ini merupakan FME yang sangat simbolik dan ikonik terhadap perjuangan decentralized music Netra sejak awal gitu. Menjawab. Sangat menjawab Mas, terima kasih. Kalau nggak salah ini Bung Haji juga mau bertanya langsung tadi kode. Silakan Bang Haji. Iya, terima kasih Mbak. Selamat malam. Suaranya kedengeran ya? Malam. Kedengeran Pak? Oke, saya Herman dari komunitas Pena Hitam. Komunitas Pena Hitam tuh kebanyakan kita drawing ya, dark art. Nah, ini yang mau jadi pertanyaan, kita kan banyak teman-teman artis yang gabung nih di Pena Hitam sendiri. Nah, kalau kita mau masukkan karya-karya teman-teman ini di NFT kan, apakah artis itu harus punya apa wallet ya? Yang saya tahu wallet sendiri, atau memang itu jadi satu, atau memang setiap artis harus punya wallet NFT sendiri gitu. Seperti itu aja. Dan kedua, mungkin seberapa kuat sih NFT ini nilainya untuk di tengah masalah global secara ekonomi ini? Karena kekhawatiran teman-teman juga di Pena Hitam ini, bener nggak sih dapat duitnya? Bener nggak sih ini gitu loh. Jadi kita masih bingung gitu. Nah, mungkin Mas Brian bisa ngejelasin tuh. Saya bisa inilah ngewakilin dari teman-teman lah dari Pena Hitam saya. Terima kasih, gitu aja. Selamat malam. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, apa dibutuhkan wallet? Pastinya dibutuhkan, karena ini emang Netra kita purely decentralized Web3. Jadi kita membagikan royaltinya juga menggunakan wallet juga gitu. Tapi memang kita juga menyediakan suatu teknologi untuk sign in agar gampang. Jadi bagi teman-teman musisi atau teman-teman fans gitu yang ingin masuk ke dunia Web3 tapi belum tahu caranya, kita menyediakan teknologi gimana kalian bisa login langsung menggunakan Google atau menggunakan email gitu. Dan di saat itu kalian juga langsung punya seperti biasa email, password gitu, langsung deh jadi walletnya gitu. Nah ini very aman, dan sistemnya juga non custodial, jadi Netra tidak bisa mengkontrol wallet itu, dan wallet address-nya juga bisa dipergunakan, dan private key-nya juga aman gitu. Jadi untuk wallet itu harus. Dan untuk menjawab pertanyaan kedua tentang bagaimana keamanan dan kekuatan NFT di tengah-tengah ekonomi saat ini, terutama di FME. Jadi FME sendiri kita bukan merupakan NFT yang bisa dibilang bukan spekulatif gitu. Karena yang ditawarkan di Netra kita hanya menggunakan NFT sebagai kanvas untuk mendistribusikan lagu gitu, hak suatu lagu. Jadi yang kita bagikan di sini adalah real aset nyata gitu. Yang kita tahu tadi, music is an asset class, menghasilkan royalti dari streaming platform, dari Spotify dan Apple Music dan lain-lain ini. Jadi technically yang kita lakukan itu adalah kita mengumpulkan royalti yang dari Web2 yang berbentuk uang asli dan membagikannya kepada pemilik di Web3 gitu. Jadi ini ada suatu nilai ekonomi yang dari eksternal dimasukin ke internal itu. Jadi karena Netra bukan membagikan dalam bentuk
token gitu yang nilainya, let's say kalau token itu kan nilainya sebenarnya diciptakan kan, jadi kayak tergantung pasar gitu. Karena ini langsung dalam mata uang asli, ini bisa dibilang karena aset asli juga ini aman gitu dan cukup bisa bertahan gitu. Jadi as long as Spotify, Apple Music, TikTok, YouTube ini masih berjalan, selama blockchain masih ada, royalti ini akan jalan terus gitu. Semoga menjawab. Mungkin ini pertanyaan yang teknis gitu ya, Kak Brian. Kalau kita mau bikin wallet itu pakai deposit nggak sih? Sorry, pakai apa? Pakai deposit nggak sih? Kalau ada deposit, itu sistemnya gimana, Kak? Ini Oke. sangat awal gitu. Tapi menarik Jadi- diceritakan. Jadi yang membedakan wallet ini kan suatu teknologi yang decentralized di Web3 gitu ya. Konotasinya Web3 banget itu. Nah, wallet ini sebenarnya kalau misalkan diibaratkan di Web2-nya ini seperti rekening. Seperti suatu rekening bagi user gitu di Web3. Cuma bedanya dengan rekening, kalau misalkan rekening kita di bank itu misalkan itu kan di centralized ya, jadi banknya yang kontrol rekening kita. Kalau misalkan let's say ternyata banknya yang lihat, wah ini rekeningnya ada masalah nih, mereka bisa langsung blokir kan gitu. Tapi kalau rekening yang di Web3 ini, karena kita menyimpan para user ini menyimpan private key-nya sendiri atau punya kepemilikannya melalui blockchain tadi, mereka bisa men-store aset-aset mereka, aset-aset digital kripto seperti NFT atau kripto lainnya gitu, dengan aman dan secara non-custodial gitu. Jadi tidak ada yang bisa kontrol kecuali user sendiri gitu. Dan untuk deposit, misalkan let's say use case-nya mau di Netra gitu. Kalau di Netra sendiri kita sebenarnya nggak butuh deposit sih, karena pembeliannya sekarang udah in rupiah. Jadi bagi user yang ingin beli cukup aja sign in with Google atau email, nanti walletnya otomatis jadi. Nah, pembeliannya langsung pakai BCA dan lain-lain gitu. Nah, NFT-nya tuh langsung masuk tuh ke walletnya gitu. Jadi walletnya di sini berfungsi sebagai untuk menyimpan aset digital tersebut gitu. Kecuali kalau misalkan NFT tersebut emang dihargain dalam kripto gitu. Nah, itu baru tuh butuh deposit dulu dari yang namanya centralized exchange. Jadi kita beli kripto dalam bentuk rupiah dan kirim kripto itu langsung ke wallet. Semoga menjawab. Oh, oke. Jadi ada dua model ya, Kak Brian ya. Iya. Kalau modelnya Betul. Netra dengan bisa langsung tanpa perlu ada deposit. Tapi kalau misalnya kita menggunakan currency-nya itu cryptocurrency, itu baru kita harus exchange dulu gitu ya. Betul. Nilainya itu kita tukar. Oke, terima kasih Kak Brian. Saya mau lanjut pertanyaan di kolom chat. Ini kebetulan pertanyaannya mirip dan yang mengajukan juga sama, Kak Nofrisal. Ini soal pembagian royalti, Kak Brian. Bagaimana pembagian royalti untuk karya yang sifatnya orkestra? Artinya pihak yang terlibat itu banyak, supaya asas keberadilannya itu ketemu gitu. Ya, Oke. gimana caranya? Terus yang kedua, bagaimana kalau artisnya udah meninggal? Sistem penurunan hak royalti itu kayak gimana gitu, Kak? Silakan, Kak. Untuk menjawab yang pertama tadi, gimana kalau orkestra orangnya banyak gitu? Memang kalau di Netra kita sebenarnya menganjurkan bagi para musisi itu untuk pada saat awal pembuatan smart contract dan NFT ini sebelum dirilis itu harus menyertakan semua yang berpartisipasi gitu. Jadi yang semua misalkan ada produsernya, ada komposernya, ada penulisnya, performer gitu. Nah, itu harus di list dan harus ditentukan persentasenya di awal. Dengan ini jika artis melakukan hal tersebut, ini akan tidak dapat diubah untuk selamanya. Jadi akan sama terus percentage-nya gitu. Dan jika misalkan let's say orangnya banyak banget gitu, dan ternyata artis ini let's say udah mengeluarkan banyak buat orkestra tersebut gitu. Ada juga opsi di mana artis itu memberikan goodwill dulu di depan kepada yang
berpartisipasi dalam lagu tersebut gitu. Nah, jika para pihak setuju, maka royalti tersebut langsung ke artisnya gitu. Untuk menjawab pertanyaan kedua yang tentang soal bagaimana jika musisi let's say sudah meninggal dan yang lain gitu. Ini adalah indahnya dari teknologi blockchain NFT. Karena di sini musisi di sini juga memiliki FME mereka sendiri gitu, yang dinamakan master FME. Contohnya gini, ada tanda tangan dari mereka ini. Tanda tangan dari mereka ini merepresentasikan kepemilikan 50% terhadap lagu mereka. Jadi atau berapapun yang mereka bagikan, sisanya yang bagikan ke publik gitu. Let's say di saat salah satu artis ini wafat atau meninggal, artis ini dapat menurunkan FME master tadi kepada penerusnya secara on-chain. Tinggal dikirimin ke wallet penerusnya, atau misalkan yang wallet let's say artisnya ada private key atau seed phrase-nya, pewarisnya ini bisa buka gitu. Selama pemegang dari master ini memiliki akses terhadap wallet yang menyimpan master token tersebut, FME ini dapat diturunkan dan royaltinya akan mengikuti FME tersebut gitu. Jadi kalau misalkan dulu menurunkan suatu hak ahli waris harus hitam di atas putih, suatu royalti, sekarang bisa as simple as mengirim FME ke wallet lain, seperti itu. Jadi memang sebelum kita publish smart contract, kita harus clearkan dulu siapa saja pihak yang terlibat gitu ya. Betul. Baik. Jadi kuncinya di smart contract itu. Saya mau mempersilahkan Rakus. Pak Rakus mau menyampaikan secara lisan atau cukup dengan kolom komentar? Karena Pak Rakus ini kalau nggak salah juga ikut kelas of. Kak Brian, pertanyaannya ini menarik ini sebenarnya. Pertanyaannya Pak Rakus, apakah hanya musik utuh yang bisa di-listing sebagai NFT? Artinya musik yang dikreasikan gitu ya, secara original oleh penciptanya gitu ya, oleh musisi. Nah, gimana kalau misalnya kita listing suara-suara dari alam sebagai microstock audio, seperti suara kicau burung, suara jangkrik, noise, atau instrumen lain yang sifatnya auditif? Itu dibolehkan nggak, Mas? Kak Brian. Terus kemudian itu kalau di listing atau di linking sebagai microstock audio itu bisa nggak? Ini agak tricky sebenarnya, tapi silakan direspon. Ya, ini sebenarnya pertama kali ini dapat pertanyaan gini, unik. Ya, ini jadi sebenarnya ideally untuk memfractionalize suatu karya cipta, emang kalau bisa ada notasi atau lirik gitu. Cuma let's say when the platform itu ternyata public dan ada orang mau upload suara alam gitu, dan tidak melanggar privacy policy atau term and condition lainnya, itu sebenarnya diperbolehkan saja gitu. Tinggal nanti tanggung jawabnya tinggal siapa yang beli sih gitu. Mungkin let's say visualnya mendukung, ya ada visual yang mendukung, terus ada audionya gitu, itu memungkinkan banget. Oke, ini pertanyaan yang menarik karena seperti kayak kita boleh mengunggah apa aja gitu ya, Kak Brian, dan aspek-aspek yang sifatnya rights atau hak cipta itu menjadi sangat tricky gitu. Saya mau ke pertanyaan lain soal apa besar sih, Kak Brian, potensi FME atau NFT musik ini untuk para musisi pemula gitu, Kak Brian? Apakah kalau mereka juga bergabung gitu, mereka akan mendapatkan manfaat yang sebesar apa gitu? Oke, Netra saat ini emang fasenya masih kurasi, tapi baik lagi tadi Q3 kita akan membuka platform for public. Jadi mau musisi dari yang let's say musisi baru awal pertama berkarir sampai musisi yang sudah lama berkarir, sudah ada nama gitu, ini sebenarnya akan sangat diuntungkan dengan platform Web3 ini, Netra terutama gitu. Karena di sini kita juga menyediakan di saat artis itu masih baru dan merilis karyanya gitu, jika ya udah memiliki fanbase atau at least ada satu orang atau berapa orang itu, orang yang membeli pertama kali karya tersebut itu akan diuntungkan
jika lagu tersebut ternyata atau artis ini ternyata akan menjadi suatu hits nantinya gitu atau menjadi suatu hal yang populer gitu. Nah, balik lagi kalau dari artis sendiri, yang diuntungkan bagi artis baru adalah mungkin saja let's say masih artis baru butuh dana dan yang lain, ya bisa juga merilis karya FMA-nya dulu gitu sebelum lagunya rilis. Dan di saat ada yang membeli, itu bisa menjadi dukungan untuk memproduksi suatu karya tersebut untuk nantinya di fractionalize menjadi atau didistribusi ke streaming platform itu. Jadi sebenarnya di sini sama-sama diuntungkan sih, mau artis kecil atau mau artis besar gitu. Tapi yang terpenting adalah tetap mengikat dengan fanbase, karena di platform dari beberapa rilis yang di Netra kita mempelajari bahwa project-project yang successful itu biasanya tergantung juga bagaimana artis mengkomunikasikan hal ini kepada publik gitu. Kelihatannya ada pertanyaan yang mungkin masih beririsan soal apa ya, dari Naftalina antara art dan dengan musik. Bagaimana penggabungannya? Tapi yang mungkin yang menarik adalah pertanyaan dari Naftalina adalah apa yang perlu diperhatikan ketika masyarakat yang baru belajar, artinya awam, memasuki dunia NFT. Mungkin ada do and don'ts-nya atau sedikit tips and tricks-nya untuk masyarakat awam yang baru menggeluti atau baru masuk di dunia NFT ini. Kak Brian, sedikit tips aja. Mungkin ini dari dua sisi ya. Dari dua sisi, sebagai dari orang yang baru menjadi creator di dunia NFT, dan satu lagi sisi di mana ya pertama kali menjadi satu kolektor NFT gitu. Untuk keduanya, yang pasti pertama kali adalah memahami basic dari security dari Web3 gitu. Misalkan saat membuat wallet, ada yang 12 kata seed phrase, itu harus dicatat baik-baik dan tidak boleh sampai kesebar gitu, karena jika kesebar semua orang bisa akses apa yang diisi wallet kalian. Yang kalau bagi kolektor, pastinya do your research first on every project gitu, karena tiap project memiliki keunikan masing-masing. Tapi karena dunia Web3 ini dunia yang bebas dan currently cukup unregulated, Wild West gitu, do research dulu apakah project ini reputable, apakah project ini benar-benar menjanjikan apa yang dijanjikan gitu. Dan mungkin kalau dari sisi creator gitu, untuk menciptakan suatu project, nomor satu yang paling penting adalah planning terhadap roadmap ke depannya. Roadmap kira-kira kan NFT Web3 merupakan sarana community baru. Jadi gimana caranya kita pembeli NFT ini nanti akan ada roadmap kayak apa sih gitu ke depannya, mereka bisa mengakses apa sih gitu. Karena di saat mereka men-exchange uang mereka dengan membeli NFT, pihak dari creator ini bertanggung jawab terhadap apa yang mereka janjikan gitu. Jadi semakin creator dapat mengabulkan apa yang roadmap mereka janjikan di awal dan apa visi misi mereka sejak di awal, project ini akan bertahan lebih lama dan lebih baik untuk ekosistem. Itu sedikit memberikan peta buat kita yang baru memulai. Tips and tricks untuk do and don'ts-nya ya memang lebih baik kita terus intens bikin riset ya Kak, memperhatikan betul apa yang sedang bertumbuh gitu ya. Ini ada pertanyaan lain, ini banyak banget nih yang nanya di kolom chat, aku sampai bingung baca ini. Kita masih ada waktu katakanlah 10 menit. Aku mau mempersilahkan kalau ada yang mau resen silahkan resen, masih ada kesempatan. Kalau tidak ada, pertanyaan gini Kak, apa ada media promosi kalau misal karya artis dari NFT itu yang beli sedikit? Artinya bagaimana cara kita mempromot gitu ya karya yang sudah kita NFT-kan, yang mungkin paling ideal menurut Kak Brian. Lalu apa sudah ada juga karya yang langka dan susah dibeli dari
karya artis tersebut. Seperti kalau di kasus musik yang model tradisional gitu, lewat piringan hitam kan sekarang mulai langka. Tapi kalau di dunia NFT ada nggak model karya yang sekarang mulai langka, terutama karya musik? Atau gimana tuh? Silakan Kak. Sorry, pertanyaannya, sorry tadi saya agak keputus yang pertama kedua, boleh Ya, diulang secara singkat ya? ya. Yang pertama soal bagaimana cara kita mempromosikan karya yang sudah kita Oke, NFT-kan baik. secara ideal, atau pengalaman dari Netra selama ini. Terus apakah Oke. ada karya musik yang sudah mulai langka di NFT? Gitu kan. Jadi untuk yang pertama, media promosi apa yang paling efektif? Balik lagi kalau misalnya dari project-project yang sudah rilis di Netra, Netra sebenarnya emang pasti saat kurasi ini kita membantu artis untuk tiap kali ada rilis kita inform ke media sosial kami gitu. Tapi tetap pesan kami kepada para musisi yang ingin join atau upload lagunya di Netra, kita tidak touch fanbase langsung, audiensnya tidak langsung fanbase artisnya, karena Netra kita kan open platform gitu. Jadi cara yang paling efektif adalah benar-benar bagaimana artis ini dapat mengkomunikasi secara seintim mungkin gitu. Jadi misalkan sedekat mungkin melalui sosial media mereka, atau bahkan langsung IG live untuk promo lagunya gitu, atau Twitter Space atau AMA gitu. Dan kemarin yang cukup interesting, ada one project yang cukup successful sekali justru. Ini sold out dalam 1 hari. Buying Lego with My Son by Eros. Eros ini, Pak Eros Chandra Shilon Seven ini menjual 77 NFT gitu, dan sold out dalam 1 hari. Pas itu beliau melakukan promosi, benar-benar muter lagunya live tuh pada saat IG stream gitu. Nah, dengan melakukan hal itu, discovery dari fansnya dan pengertian tentang FMA, terutama tentang edukasi, itu akan menjadi suatu hook gitu untuk masuk ke ekosistem ini gitu. Tapi memang tantangan utamanya adalah edukasi sebaik mungkin gitu. Untuk yang kedua, NFT yang langka. Jadi sebenarnya NFT dari awal itu udah ditentukan gitu. Di saat pembuatan, sebelum kita deploy suatu smart contract dari NFT, itu artis harus membuat dan menentukan berapa NFT yang mau rilis gitu. Kalau misalnya rilis lebih dikit, of course karena efek scarcity dan efek kelangkaannya, ini akan lebih cepat untuk sold out. Dan kalau misalkan banyak, oke, itu nominalnya banyak gitu ya, tapi emang butuh effort untuk menghabiskan hal tersebut gitu. Dan soal kelangkaan, artis juga bisa kita memfasilitasi perks, atau misalnya rarity, misalkan ini kita satu lagunya TTJ Tulus. Jadi di saat NFT ini sold out di primary marketplace, sudah pasti di secondary marketplace-nya akan ada pergerakan nih harga gitu, karena udah langka, udah habis, sudah tidak bisa dibeli lagi. Contohnya ini gitu. Jadi hanya satu cara yang membeli di secondary, dan bagi yang willing to sell di NFT. Nah, ini ada satu contoh juga yang kita fasilitasin. Jadi artis saat merilis FME mereka bisa juga memberi beberapa rarity gitu, kelangkaan. Contohnya TTDJ pas itu ada rilis 500 NFT, dan tiap dari NFT ini berbeda-beda gitu gambarnya. Dan NFT tertentu ada juga yang dikasih langka nih. Jadi misalkan secara randomize gacha tiba-tiba dapat yang gold atau dapat yang legend gitu. Dan ini balik lagi akhirnya tergantung kreativitas artis masing-masing, bagaimana mereka ingin melakukan campaign FMB mereka gitu. Contohnya ini dikasih perks kayak meet and greet gitu, atau dapat tiket konser gitu. Seperti itu, semoga menjawab. Thank you Kak Brian untuk penjelasannya soal promosi dan soal NFT yang langka gitu ya. Thank you Kak. Ini mungkin pertanyaan penutup ya. Saya ingin persilahkan Kak Niko yang udah raise hand. Dari tadi sudah
aktif sekali di kolom chat ini, Kak Niko, pertanyaannya berduyun ini. Dan itu sangat membantu kita untuk lebih memahami soal FMA, NFT musik, dan seterusnya. Tapi sebagai penutup, silakan Kak Niko untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, Boleh, Mas Om. Brian. Halo. Ya, mungkin pertanyaan saya pertanyaan awam ya, cuman penasaran aja gitu. Cuman tadi kan saya lihat ini yang di share screen ini ada kayak animation looping gitu ya. Nah, itu Betul. apakah kalau misalnya artis cuman bisa bikin musik doang gitu, apakah harus bikin animation loopingnya juga supaya bisa masuk ke Netra? Dan yang kedua pertanyaannya itu, yang nentuin harga tuh siapa ya? Ya mungkin itu aja. Udah. Karena untuk menjawab itu, pertama karena kita saat ini sistemnya masih kurasi, emang pas awal-awal itu kita membantu artis untuk membuat artnya gitu. Oh, oke. Ya, jadi jika di saat mereka sudah ada art sendiri yang kami rekomen, kita rekomen dari artis sendiri karena lebih personal. Oh, Nah, itu juga bisa dan lebih baik gitu. Emang nanti pas saat publik kita merekomendasikan untuk para semua musisi itu sudah ready dari sisi artwork atau animation pada saat ingin upload karya mereka gitu. Tapi animation ini hanya optional gitu. Kalau misalnya mau dikasih animasi boleh, nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu. Untuk menjawab pertanyaan kedua soal harga siapa yang menentukan. Jadi di Netra kita ada sistem royalty calculator, namanya APR calculator. APR itu singkatan kalau misalkan di istilah investasi annual percentage rate. Jadi dalam setahun itu NFT itu bisa royalty itu bisa dapat balik berapa gitu uang dari modal gitu. Contoh seperti Tulus itu. Ini saat ini APR-nya itu sudah mencapai 6% per tahun. Jadi lebih dari kalau naruh di bank gitu. Nah, kita dari awal tuh ada kalkulatornya. Based on historical stream data dari artis ini, berapa, dan dari APR yang ingin dicapai gitu. Let's say artis ini ingin mendapat APR 3%. Terus dengan dia pingin mencapai target penjualan let's say 100 juta gitu. Kita akan menaruh data tersebut di kalkulator dan itu automatically data historical itu, dan automatically akan muncul tuh harga jualnya berapa dan idealnya berapa dan jumlahnya berapa gitu. Tapi balik lagi karena kita cuma platform, kita hanya menyediakan sebagai like recommendation doang gitu, tapi akhirnya yang decide juga artisnya gitu. Oke. Semoga menjawab. Ya, terima kasih. Mas Niko sudah menyampaikan pertanyaan secara langsung. Saya mungkin sebagai penutup, saya ingin barangkali dari Mas Ilham Hoiri, Mas Iam, sebagai GM Bentara Budaya dan Corporate Management KG, kalau Mas Iam barangkali berkenan Mas menyampaikan testimoni penutup Mas sebelum kita akhiri kelas ini. Iya, Silakan, terima Mas. kasih Mbak Purnama, terima kasih Mas Brian, dan juga teman-teman yang telah bergabung di dalam kelas NFT online sore ini. Dulu mungkin kita berpikir NFT itu simple. Dulu mungkin kita berpikir bahwa NFT itu langsung akan membuat kita melejit seperti Ghazali di Semarang. Kemudian karya-karyanya berharga mahal ya, tanpa melalui proses yang panjang gitu ya. Tetapi semakin kita belajar tentang NFT, termasuk seperti yang tadi telah disampaikan dengan menarik oleh Mas Brian, ternyata semakin kita menyadari bahwa banyak hal yang perlu kita dalami lebih jauh tentang NFT ini. Jadi semakin kita tahu tentang NFT, kita semakin merasa tidak tahu. Jangan-jangan seperti itu ya, karena ternyata ada beberapa kompleksitas yang perlu kita mengerti dari berbagai sisi.
Ya, salah satunya malam ini kita membahas dari sisi copyright, dari sisi wallet, dari sisi teknis dan lain sebagainya. Karena itu menurut saya Lab NFT Bentara akan mencoba memfasilitasi agar kita semua bisa sama-sama belajar tentang NFT ini dari segala segi. Semoga kelas-kelas yang sudah kita lakukan, baik secara tatap muka maupun secara online, akan semakin membuat kita optimistis ya, bahwa langkah kita untuk memahami dan mengenali NFT ini adalah langkah yang benar. Dan dengan begitu, maka semoga kelas-kelas online dan offline berikutnya juga akan bisa kita ikuti secara lebih maksimal lagi. Jadi saya mengundang untuk teman-teman baik yang tergabung di dalam kelas pertama Lab NFT Bentara Budaya maupun teman-teman yang bergabung malam ini secara online di luar kelas Lab Bentara Budaya untuk terus mengikuti kelas-kelas yang kita bikin, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan satu kerangka yang lebih komprehensif dan utuh tentang NFT dari berbagai sisi. Jadi kita tidak hanya memegang ujungnya, hilirnya, tetapi kita tahu juga bagian hulunya, bagian tengahnya, dan lain sebagainya. Semoga kita semua tetap bersemangat ya teman-teman, di tengah situasi yang serba tidak pasti, tapi sekaligus sebetulnya juga menjanjikan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, Mbak Purnama. Terima kasih sudah menjadi moderator pada kelas sore ini dan berjalan dengan lancar. Sekali lagi, Mas Brian, terima kasih atas sharing ilmunya, dan terima kasih untuk semua teman-teman, baik dari peserta Lab NFT maupun teman-teman yang bergabung di dalam kelas online, dan juga teman-teman dari Bentara Budaya, dan juga dari Kogi NFT. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Yam. Mas Brian, Kak Brian, Saya mau mungkin bisa closing statement sedikit, kemudian langsung pilih siapa yang beruntung mendapatkan FMA yang tadi disampaikan. Silakan Kak. Jadi thank you semua yang sudah hadir. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Web3 merupakan suatu hal yang baru dan NFT merupakan kanvas yang kosong. NFT ini dapat diisi apa aja gitu. Seperti medium lainnya, bisa di hal positif, hal negatif. Tapi apabila kita bisa memakai sarana NFT ini dengan baik, sarana Web3 ini dengan baik, ini akan membangun suatu ekosistem yang dapat memajukan ekosistem yang ada gitu, dan komunitas, baik pun komunitas seni ataupun organisasi itu. Saya harap sharing kali ini dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat, dan thank you. Mau umumkan 3 nih. Ya, langsung aja. Oke, jadi tadi ada 3 pertanyaan terbaik dari Div, 1 Maggie Z, dan One Bull Validator. Jadi bagi kalian yang pemenang ini, atau silahkan join Netra Community, itu di Telegram kami, itu untuk klaim hadiahnya. Atau bagi yang ingin belajar lanjut lagi tentang Web3 in general, atau tentang Netra juga dan music NFT, silakan ikut gabung ke Netra Community. Caranya gampang, langsung aja ke netra.live, atau di Telegram langsung search Netra Music. Nama platform kami, nama community kami Netra Community di Telegram. Bagi pemenang, nanti jangan lupa untuk share wallet address kalian, nanti kami akan kirimkan hadiah kalian. Mata hati Dewa Bujana. Thank you. Terima kasih Kak Brian. Selamat buat teman-teman yang beruntung, dan tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang bertahan untuk mengikuti kelas online ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan akan memberikan manfaat. Kita boleh beri virtual applause buat Kak Brian.
Terima kasih Kak Brian untuk sharingnya malam hari ini. Mudah-mudahan Kak Brian sehat selalu, dan dengan ini kita akhiri sesi kelas. Jangan lupa untuk mengikuti sesi-sesi selanjutnya yang akan disampaikan lewat media sosial Bentara Budaya ataupun juga kanal-kanal informasi Bentara Budaya, baik yang ada di website Bentara Budaya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak Brian, matur nuwun sangat, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses selalu dan sampai bertemu dalam agenda Bentara Budaya selanjutnya. Terima kasih.